Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'ida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih. Wa kataba lahum rabbuhum izzat dunya wa sya'adatal ubba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa rawuh, kita bisa hadir, kita bisa memenuhi jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, di antara kenikmatan dan kebahagiaan yang kita bisa rasakan ketika kita bersama-sama bergembira merayakan Idul Adha di bulan Dzulhijjah, hari raya kurban, hari raya haji, sesungguhnya adalah napak tilas tentang keberhasilan dan kesuksesan seorang hamba Allah yang solih, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sukses dengan 3 mahkota. Pertama, beliau menjadi teladan bagi setiap manusia dalam hal keteguhan keyakinan kepada Allah. Maka mahkota pertama yang bisa kita contoh dari beliau adalah Nabi Ibrahim itu sebagai Abul Muwahhidin, bapaknya orang yang bertauhid, berakidah, bapaknya orang-orang yang betul-betul yakin, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, contoh dan keteladanan yang bisa kita ambil adalah dari manusia hamba Allah yang solih Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah beliau betul-betul hidup dengan celupan, dengan sibghah, dengan pewarnaan yang sempurna dalam hal ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Maka mahkota yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, orang yang dicintai oleh Allah, yang menempatkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dalam hidup dan kehidupannya di atas segala-galanya. Nah, kemudian yang ketiga yang akan kita bicarakan pada kesempatan malam ini, kegembiraan dan kebahagiaan kita adalah kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran teladan dari beliau hamba Allah yang solih Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim itu sukses ketika mendidik, ketika mengantarkan anak-anaknya, ketika mengantarkan keturunannya, generasi-generasi di belakangnya itu diantarkan menjadi manusia-manusia yang solih, yang betul
betul-betul hidup dengan keyakinan kepada Allah yang pertama, dan yang kedua memilih jalan hidup yang benar, yaitu jalan kemuliaan, jalannya orang-orang yang dalam bimbingan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Sehingga mahkota ketiga yang menjadi contoh dan teladan yang kita bisa ambil dari pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya wal Mursalin, yaitu bapaknya para nabi dan rasul. Hari ini kita bicara dan belajar bagaimana Allah memberikan contoh dan keteladanan. Nabi Ibrahim betul-betul sukses mengantarkan, betul-betul sukses memberikan pembekalan, betul-betul sukses mendidik anak-anaknya, keturunan-keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang solih. Bahkan kemudian anak keturunannya ini juga dipilih oleh Allah menjadi para nabi dan rasul. Sehingga tidak berlebihan, mahkota Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Para jamaah rahimakumullah, sekali lagi tentang kegembiraan dan perayaan kita ketika di bulan Dzulhijjah, ada nilai dan pesan penting yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kesuksesan kita itu tidak hanya membawa diri kita ke dalam kebaikan dan kemuliaan, tetapi bagaimana mendidik, mengantarkan anak keturunan kita menjadi orang yang betul-betul juga yakin kepada Allah. Dan kemudian tidak ada pilihan lain. Anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang kuat, yang selamat dari segala bentuk kehinaan, dari segala bentuk perbuatan nista dan tercela, dari dosa dan maksiat, untuk memilih derajat kemuliaan, hidup dalam nilai-nilai kemuliaan, ketakwaan yang dididikkan dan diajarkan oleh Allah, yang mampu membawa dan mengantarkan kesuksesan, kebahagiaan kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Betul-betul bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan peremajaan diri. Betul-betul bulan yang mampu mengawal peradaban untuk menuntun langkah-langkah kehidupan, bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik daripada sekarang. Anak-anak kita harus lebih sukses. Anak-anak kita harus tetap dalam keteguhan keyakinan, melanjutkan segala kebaikan amal soleh yang dilakukan, yang kita lakukan sebagai orang tuanya, dan ditumbuh kembangkan dengan amal yang jauh lebih luas dan lebih besar dalam alam kehidupan nyata yang dialami oleh anak-anak kita, yang tentu berbeda dengan kehidupan kita. Para jamaah rahimakumullah, di Al-Quran pesan ini disampaikan oleh Allah di Quran surat keempat, surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-9. Nah, di surat An-Nisa ayat yang ke-9 itu Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana Allah mengamanahkan kepada kita generasi di belakang kita, anak-anak keturunan kita, supaya tidak jatuh ke dalam kelemahan, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat. Apa nasihat dan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita? Di surat An-Nisa ayat yang ke-9 itu Allah berfirman, wal yaksal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kita ini khawatir manakala meninggalkan anak-anak keturunan di belakang kita, generasi yang disebut di ayat ini dengan dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah,
Maka apa nasihat berharga yang diberikan oleh Allah? Sebagai orang tua, sebagai pendahulu, tidak ada pilihan lain kecuali hidup dengan satu warna apa? Fal yattaqullah. Hendaknya kita hidup dengan ketakwaan kepada Allah. Hendaknya kita hidup dengan memilih jalan kemuliaan, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kita ini mampu menjadi contoh, menjadi teladan, bertutur kata yang benar, satunya kata dan perbuatan jujur, al-amin, dapat terpercaya, yang menjadi pelajaran dan hikmah serta contoh-contoh dan permodelan bagi anak-anak keturunan kita, anak-anak di belakang kita, menjadi anak-anak yang jujur dan terpercaya, menjadi orang-orang yang mampu diteladani untuk generasi yang akan datang. Inilah yang diajarkan oleh Allah supaya anak-anak kita tidak jatuh ke dalam kelemahan, supaya anak-anak kita ini memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, supaya anak-anak kita ini hidup dengan benar, memilih jalan kemuliaan, hidupnya orang yang bertakwa kepada Allah. Maka nasihat berharga yang diberikan oleh Allah, kita sebagai orang tua hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Maka coba kalau kita lihat ketika di ayat Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 124. Ketika liku-liku dan lipatan-lipatan kehidupan, ujian 1, ujian 2, ujian 3 diberikan dan digulirkan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita melalui contoh kehidupan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ujian yang diberikan oleh Allah dan Nabi Ibrahim lulus. Sebagaimana di surat kedua, surat Al-Baqarah 124 itu, Allah gambarkan kepada kita pelajaran berharga ini. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai bentuk ujian di kalimatin. Ada ujian itu berupa kalimat-kalimat perintah. Perintah demi perintah yang diberikan oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lulus. Yang kedua, bentuk ujian itu adalah larangan, kalimat-kalimat larangan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dan itu pun diperhatikan oleh Nabi Ibrahim. Itu pun tidak dilanggar oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sukses. Bentuk kesuksesan itu ditunjukkan oleh Allah di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124 tadi, dengan kalimat fa'atammahunna. Nabi Ibrahim perhatikan, Nabi Ibrahim taati semuanya. Karena ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim inilah Nabi Ibrahim lulus ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah inilah. Maka Nabi Ibrahim kelasnya, tingkatnya, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Nabi Ibrahim kemudian dijadikan permodelan, contoh dan keteladanan bagi manusia dalam hal keteguhan keyakinan dan ketaatan kepada Allah. Bentuknya Allah yang menyampaikan di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah 124 ini, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku angkat engkau, aku tinggikan derajatmu, aku muliakan engkau, aku jadikan engkau imam, pemimpin, teladan bagi seluruh umat manusia. Dan yang menjadi catatan berharga di surat ini, di ayat ini, ayat 124, surat kedua surat Al-Baqarah ini, kesuksesan dan keberhasilan Nabi Ibrahim sebagai hamba yang soleh
yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, tidak melalaikan dirinya terhadap tanggung jawab untuk bisa mendidik dan mengawal serta mengantarkan putra dan putrinya menjadi generasi yang soleh. Sebab Nabi Ibrahim sadar, bukan berarti kalau Nabi, bukan berarti kalau Rasul dengan serta-merta anaknya pasti dapat warisan sebagai Nabi dan Rasul. Tapi harus diperjuangkan, tapi harus dididik sedemikian rupa untuk mengenal Allah dan yakin kepada Allah. Untuk memiliki hidup ini keteguhan keyakinan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dipilihkan jalan terbaik, menyelamatkan dari jalan kehinaan dan memilih jalan kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa sehingga anak keturunannya tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang solih. Dan itu Nabi Ibrahim berhasil. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim mengerti dan menyadari peran dan fungsinya. Maka ketika dia dimuliakan oleh Allah, qala inni ja'iluka linnasi imamah, maka dengan serta-merta Nabi Ibrahim tanggap. Nabi Ibrahim mengerti dan menyadari bagaimana dia harus menyelamatkan anak dan keturunannya. Maka Nabi Ibrahim bertanya, qala wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak keturunan saya? Jika saya sekarang orang yang mengerti dan mengenal engkau, apakah anak dan keturunan saya juga mengerti dan mengenal kepada engkau? Jika saya sekarang rukuk dan sujud beribadah, apakah anak dan keturunan saya juga rukuk dan sujud beribadah kepada engkau? Jika sekarang saya rajin untuk mencari dan mempelajari petunjuk, senantiasa mengikuti petunjuk, maka apa anak dan keturunan saya juga mengerti dan menyadari betapa ayat-ayat Allah, petunjuk yang diberikan oleh Allah begitu penting dan berharga dalam hidup dan kehidupannya. Qala wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak keturunan saya? Sadar betul Nabi Ibrahim punya tanggung jawab untuk mendidik dan mendidik anak-anaknya, supaya anak-anaknya pun tumbuh menjadi anak yang saleh. Dan itu jelas pada jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita perhatikan syariat kurban, ketika kita perhatikan ibadah haji, betul-betul menjadi bukti bahwa ini adalah napak tilas dari kesolehan seorang hamba yang memilih derajat hidup dalam kemuliaan, yaitu bertakwa kepada Allah. Maka panjenengan pirsani di Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat yang ke-34. Ketika potret syariat kurban ini diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah menyatakan di ayat ini, walikulli ummatin ja'alna mamsaka, tiap-tiap umat kami syariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mamsaka. Maka ayat berikutnya Allah bimbing, liyadhkuru ismallah, supaya engkau agungkan Allah, supaya engkau sebut asma Allah, supaya engkau bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang aku berikan. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum, nikmat yang diberikan oleh Allah supaya kita tercatat menjadi orang yang mulia. Siapa orang yang mulia tadi? Orang yang mengerti betapa mahal dan berharganya hidup dalam rasa syukur kepada Allah. Dicatat dan dikelompokkan menjadi abd dan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Betapa penting, mahal dan berharganya orang yang mengagungkan Allah, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah. Betapa mahal dan berharganya orang yang terpanggil dalam ketaatan dan kepatuhan, mengikuti seruan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka di Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 34, syariat kurban menjadi bukti tentang hamba yang memilih jalan kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, yang taat, yang bersyukur, yang selalu ingat kepada Allah. Walikulli ummatin ja'alna mamsaka.
liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Termasuk nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan gizi kita, untuk memudahkan pekerjaan kita, untuk transportasi dan berbagai aspek-aspek kelengkapan kebutuhan manusia, yaitu Allah berikan nikmat mim bahimatil an'am, yaitu Allah sediakan untuk hidup kita nikmat berupa binatang ternak. Yang menarik, ayat ini surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 34 itu ditutup dengan kalimat meneguhkan tauhid, keyakinan kepada Allah, dan menunjukkan keselamatan lewat Islam, taat, tunduk dan berserah diri kepada Allah, yang dengan itu ada jaminan hidup yang diberikan oleh Allah, yaitu hidup dengan penuh kebahagiaan. Coba panjenengan pirsani di penghujung ayat 34 surat ke-22 surat Al-Hajj, apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita? Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka aku Allah ialah Tuhanmu, Tuhan yang esa. Maka berserah dirilah kepada Allah. Maka taat, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Kenapa kita harus taat, tunduk dan patuh? Berserah diri kepada Allah setelah betul-betul hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah. Sebab disitulah jalan kegembiraan dan kebahagiaan diberikan oleh Allah. Ayat ini ditutup dengan pernyataan wabasyiril mukhbitin. Berikan kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang yang yakin dan taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah bagi hidup dengan segenap keyakinan kepada Allah. Maka dengan tegas ayat 34 surat ke-22 itu Allah jaminkan bagi orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Allah maklumatkan fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sekali lagi para jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim lulus, sukses. Nabi Ibrahim betul-betul menjadi sosok yang mampu kita jadikan teladan dalam hal kemuliaan hidup, dalam hal ketakwaan kepada Allah. Maka syariat kurban, syariat ibadah haji, hari raya Idul Adha betul-betul menjadi pembelajaran penting dalam hidup dan kehidupan kita, untuk kita tidak berpaling dan memilih cara lain dalam hidup kecuali hidup mulia sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa terpanggil taat, memenuhi apa yang disyariatkan oleh Allah, senantiasa mengerti dan menyadari dengan segenap rasa syukur terhadap semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dan dalam hidup tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa takut, tidak ada yang melalaikan dirinya dari selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tergambar ketika Nabi Ibrahim menjalankan syariat kurban. Kita bisa lihat di Al-Quran surat ke-37 surat As-Saffat, ayatnya ayat yang ke-102. Kisah yang luar biasa ini digambarkan oleh Allah, ditunjukkan kepada kita, dan ini betul-betul memberikan nilai berharga dalam hal apa? Mengawal, mendidik anak-anak kita, keturunan-keturunan kita dalam hal dua hal penting. Satu, supaya mengerti dan menyadari akidah, keteguhan keyakinan, untuk memperkokoh keimanan tauhidnya kepada Allah. Dan yang kedua, memilihkan jalan terbaik dalam kehidupan, menyelamatkan dari segala bentuk kehinaan, memilih jalan kemuliaan yang diperintahkan oleh Allah. Itu digambarkan oleh Allah.
di surat ke-37, surat As-Saffat, ayat 102. Di ayat 102 itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbaquka fangdur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabiri. Masya Allah. Para jamaah rahimakumullah, ketika syariat kurban itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, secara sederhana, jika Nabi Ibrahim itu memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim bisa langsung melaksanakan. Dipanggilnya anaknya, diajaklah anaknya ke sebuah tempat, kemudian dirasa tempat itu aman dan nyaman untuk Nabi Ibrahim bisa melaksanakan perintah Allah, dan kemudian direbahkan anaknya, langsung anaknya disembelih, selesai. Tetapi di ayat ini Allah tunjukkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim betul-betul Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim betul-betul sukses, satu, menanamkan pengertian, kesadaran kepada anaknya tentang betapa kemahabesaran Allah, betapa hidup menjadi tidak berarti tanpa keyakinan dan keimanan kepada Allah, tanpa tauhid, tanpa akidah kepada Allah. Itu yang dilakukan. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga telah sukses untuk meletakkan dasar-dasar nilai-nilai di dalam kehidupan berupa apa? Anaknya sudah ditunjukkan hidup sekali sebagai manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah terbaik, maka kita harus menjaga dan merawat martabat kemuliaan itu dan jangan pernah jatuh ke dalam kehinaan. Pilihan hidupnya adalah menjadi orang yang sukses dan beruntung ketika dia yakin kepada Allah dan kemudian hidup dalam kemuliaan. Taruhannya betapa rugi, gagal dan menderitanya orang yang sudah diciptakan dalam kondisi kemuliaan dan kemudian silau, terjebak dengan rasa cinta terhadap segala sesuatu selain Allah, sehingga dia lupa kepada Allah, dia kufur, dia ingkar, dan kemudian dia durhaka kepada Allah, maka dia menjadi orang yang rugi. Ini yang kemarin kita bicarakan di Quran surat ke-91, surat Asy-Syams ayat 7, 8, 9 dan 10, ketika Allah mengingatkan kepada kita apa itu? Wa nafsi wa ma sawwaha. Manusia itu jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Ayat yang ke-8, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu Allah bimbing kita, ditunjukkan oleh Allah, ini jalan fujur, jalan kehinaan. Wa taqwaha, dan ini jalan takwa, jalan kemuliaan. Maka kemudian ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang hidup dengan keyakinan kepada Allah dan kemudian taat, bersyukur dan selalu ingat kepada Allah. Dialah orang yang beruntung. Wa qad khaba man dassaha. Ayat yang ke-10, sungguh rugi. Siapa yang rugi? Orang yang sudah diberi segalanya oleh Allah tapi hilang keyakinannya kepada Allah. Dia durhaka, dia ingkar, dia kufur atas nikmat, dia lupa kepada Allah, maka dialah orang yang dalam hidup betul-betul berada di dalam kerugian. Wa qad khaba man dassaha. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ismail kecil, begitu balik, begitu sudah sampai kepada hukum syariat yang diberikan oleh Allah, maka kemudian betul-betul diujilah anaknya dengan apa yang diujikan oleh Allah kepada dirinya. Dikabarkanlah perintah kurban ini dengan segenap kesadaran oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya. Nabi Ibrahim mengatakan seperti yang digambarkan oleh Allah di Quran surat ke-37 tadi, surat As-Saffat ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim berkata, qala,
ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Nak, ayahmu ini diperintah oleh Allah. Ayahmu ini diperintah oleh Allah beribadah, berkorban. Sama seperti yang lain-lain. Bukankah kita mengerti bahwa hidup kita ini ibadah? Dan tentu ibadah yang diberikan oleh Allah itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita. Tetapi persoalannya, nak, ternyata syariat kurban yang diperintahkan oleh Allah itu, Allah tidak meminta ayahmu untuk berkorban ini dan itu. Apa yang dicintai dan dimiliki oleh ayahmu ini, bukan harta ini, bukan benda itu yang diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Anakku, engkau tahu yang diperintahkan oleh Allah dalam hal ayahmu berkorban, yang diminta oleh Allah adalah ayahmu ini mengorbankan apa yang dicintai oleh ayahmu, yaitu engkau, anakku. Ini berkaitan dengan dirimu. Yang diminta oleh Allah berkorban itu dirimu. Nah, karena itu ayahmu ini tidak berdiam diri. Ketika syariat ini diperintahkan oleh Allah, maka ini juga disampaikan oleh ayahmu kepada dirimu. Karena yang diminta dikorbankan itu dirimu. Ayahmu ingin dengar sendiri, nak, dari lisanmu. Ayahmu ingin tahu, nak, apa pendapatmu. Ayahmu ingin tahu, nak, apa pilihanmu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah ini. Engkau taat? Engkau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah ini? Atau sebaliknya engkau menolak? Ayahmu ingin dengar, nak, apa yang menjadi pilihan hidupmu. Masya Allah para jamaah. Nabi Ibrahim meneguhkan dan memantapkan keyakinan kepada anaknya bahwa kalau kita yakin kepada Allah, maka orang yang beriman kepada Allah itu dijamin kebahagiaan oleh Allah. Dan apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, tidak ada yang asal. Bahwa yang diperintahkan oleh Allah, setiap ibadah yang diajarkan oleh Allah, ujung-ujungnya, hikmah besarnya itu kembali kepada kita manusia. Allah hendak menyempurnakan kebahagiaan kepada hambanya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim juga ingin menguji kepada anaknya tentang keteguhan keyakinannya kepada Allah itu apakah betul diwujudkan dalam bentuk amal soleh, yaitu ketaatan dan kepatuhan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan para jamaah, Nabi Ibrahim sukses. Nabi Ibrahim berhasil mendidik anaknya ini betul-betul menjadi anak yang soleh. Maka jawabannya jelas. Di ayat itu, surat ke-37 surat As-Saffat, ayatnya ayat 102, apa yang dijawab oleh Ismail. Nabi Ismail itu dengan tegas kemudian menyatakan, qala ya abatif alma tu'mar satadiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kalau ini diperintah oleh Allah, maka tentu tidak ada yang salah. Kalau ini yang diperintah oleh Allah, maka tentu kita mengerti bahwa ini bagian dari liku-liku kehidupan. Ini salah satu dari ujian yang diberikan oleh Allah. Ayah pasti lebih mengerti, ayah pasti lebih paham bahwa ketika ayah diperintahkan berkorban dan yang dikorbankan itu aku anakmu, itu bukan hukuman dari Allah. Ayahandaku Nabi Ibrahim bukan sedang dihukum oleh Allah. Dan aku Ismail yang dikorbankan ini
ayahku pasti jauh lebih paham bahwa aku pun bukan sedang dalam kondisi dihukum oleh Allah. Tapi ini adalah salah satu dari bagian ujian yang diberikan oleh Allah. Apakah ayah lulus? Apakah aku lulus dalam menghadapi ujian ini? Jika perintah ini ayahandaku jalankan, ayahandaku taati, maka ayahku sukses. Ayahku lulus menghadapi ujian ini. Jika aku ikhlas, aku ridho, aku menerima terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah untuk engkau korbankan, maka berarti aku sukses. Aku lulus menjawab dari ujian yang diberikan oleh Allah. Dan ayahku pasti tahu apa jawaban terbaik yang aku berikan dengan apa yang aku sampaikan. Jangan ragu, laksanakan ayahku dengan segenap keyakinan. Jangan pernah ragu, karena engkau akan melihat anakmu tidak akan menolak. Anakmu tidak akan berontak. Anakmu tidak akan meronta. Aku nanti akan pasrah, berserah diri, karena aku pun siap menyambut apa yang diperintahkan oleh Allah. Masya Allah. Betul-betul dari peristiwa ini, dari apa yang ditunjukkan oleh Allah di surat As-Saffat ayat 102 ini, kesuksesan seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, menempatkan ketaatan dan keyakinannya kepada Allah di atas segala-galanya. Rasa cintanya kepada Allah maka tidak bisa ditukar dan digantikan dengan rasa cintanya kepada apapun. Dan yang paling berharga, disadari betul, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dijawab dengan kemuliaan, yaitu memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya itu adalah keberhasilan penting dalam hidup kita, melewati bagian ujian yang diberikan oleh Allah. Karena ini ujian, karena bukan hukuman, karena Nabi Ibrahim taat dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya, maka ketakwaan Nabi Ibrahim, bukan darah dan daging itu yang sampai kepada Allah, tapi kesediaan jiwa, raga Nabi Ibrahim, kemuliaan dan ketakwaan Nabi Ibrahim itu yang sampai, yang diterima oleh Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim ketika mematuhi perintah Allah itu, maka dengan serta-merta Allah selamatkan. Allah turunkan malaikat dan digantilah apa yang sudah diikhlaskan Nabi Ibrahim untuk dikorbankan, anak yang dicintainya itu digantikan dengan hewan ternak, digantikan dengan domba, karena sekali lagi ini adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Yang diminta dan diharap oleh Allah adalah ketakwaan hambanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Begitu Allah jelaskan di Al-Quran surat ke-22 surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Tidak, yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan daging kurban, tetapi sesungguhnya yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari hamba-hambanya yang memenuhi syariat Allah untuk menyembelih hewan kurban. Inilah para jamaah rahimakumullah, di antara hikmah penting, pengingat dan nilai berharga. Setiap kita bergembira, bersenang-senang, kita bisa merayakan Idul Adha, kita bisa merayakan Idul Kurban, Idul Hajj, Hari Raya Haji. Satu hal penting yang menjadi bagian dalam hidup kita, bagaimana kita memohon kepada Allah supaya umur kita ini barokah. Kita memohon kepada Allah supaya keluarga kita ini barokah. Kita memohon kepada Allah agar anak-anak kita diselamatkan oleh Allah, agar anak-anak kita dijaga dan dilindungi oleh Allah, agar anak-anak kita berhasil kita didik dengan segala kepayahan, jeripayah, liku-liku kehidupan, berat dan beratnya dan semakin beratnya ujian sebagaimana Nabi Ibrahim, tetapi kita bisa melewatinya tahapan demi tahapan dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah.
dengan kita memohon bimbingan, petunjuk dan pertolongan dari Allah, kemudian anak-anak kita bisa menjalani liku-liku dan lipatan-lipatan ujian kehidupan sampai diantarkan oleh Allah cita-cita kemuliaan anak-anak kita mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disukseskanlah anak kita menjalani kehidupan di dunia dengan segala perubahan-perubahan yang tentu hidupnya anak-anak kita berbeda dengan kehidupan kita. Tantangan kehidupan anak-anak kita berbeda dengan tantangan yang kita alami pada zaman kita. Dan anak-anak kita pada saat ini sesungguhnya di depan adalah mereka menjadi orang-orang yang terdepan. Dalam ungkapan bahasa Arab itu, subhanul yaumi rijalul ghad. Anak-anak, remaja, pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan pemimpin-pemimpin itu mengerti dan menyadari betul bahwa pada dirinya bukan hanya menyelamatkan era masa pada zamannya, tapi keberlanjutan. Mereka mampu mengantarkan anak-anak dan generasi selanjutnya di belakangnya menjadi generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang soleh, yang teguh keyakinannya kepada Allah, yang hidup dalam kemuliaan, taat, tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga hidupnya dibahagiakan oleh Allah dalam kebahagiaan kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Akhirnya semoga harta kita barokah. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang diberkahi oleh Allah, menjadi investasi kebahagiaan kita. Bukan hanya kita bersendah gurau, bersenang-senang, bersama-sama kita bergembira di dunia, tapi betul-betul kita bisa menikmati dan merasakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang membahagiakan kita dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Ada contoh dan pelajaran berharga yang diberikan Allah di Al-Quran kepada keluarga terhormat di dunia, kepada keluarga yang terpandang dan bermartabat di dunia, diberi berbagai banyak kelebihan, keutamaan dan fasilitas di dunia, diberi kekayaan berlimpah, diberi anak-anak keturunan, ternyata oleh Allah dikunci mati, harta dan kekayaannya tidak ada faedah dan manfaatnya. Begitu juga dengan anak-anak dan keturunannya, tidak ada faedah dan manfaatnya, karena manusia yang diberikan segala kelebihan oleh Allah ini, dia hidupnya durhaka kepada Allah. Dia kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia lalai, dia ingkar dan durhaka kepada Allah. Bahkan semua harta kekayaannya, fasilitas hidupnya, istrinya bercapek-capek dan berpayah-payah untuk memadamkan api kebenaran, untuk menghalang-halangi jalan dakwah, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Al-Qur'an disebut dengan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya maluhu, harta kekayaannya, wa ma kasab, dan anak keturunannya. Diberi anak berapapun oleh Allah, jika anaknya tidak yakin beriman dan anaknya menjadi anak-anak yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, itu tidak ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua menjadi anak-anak yang solih bagi kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita dimuliakan oleh Allah. Mereka senang dan bergembira, bersyukur kepada Allah karena memiliki anak-anak. Mudah-mudahan seperti kita semua tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang yakin dan taat kepada Allah. Jangan sampai orang tua kita menangis dan bersedih, lebih-lebih yang sekarang sudah berada di alam barzakh, sudah di alam kubur, karena tahu dan mengerti anaknya tumbuh menjadi anak yang ingkar, anak yang kufur dan anak yang durhaka kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua, memberikan kemudahan kepada kita semua, dipayungi kita dengan rahmat Allah, dan dikelompokkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khosirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah, terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas keistiqomahan panjenengan. Mudah-mudahan menjadi jalan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.